Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya Ella Oktavianti akan menjelaskan tentang elektrografimetri. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, prinsip kerja, metode, contoh, keuntungan dan kekurangan, dan aplikasi elektrografimetri. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian elektrografimetri. Elektrografimetri adalah suatu metode analisa kuantitatif berdasarkan pengendapan atau pendepositan suatu logam dengan elektroda dan dialiri dengan arus listrik, sehingga elektrografimetri didasarkan pada sel elektrolisis. Pada kali ini saya menjelaskan prinsipnya. Elektrografimetri didasarkan pada sel elektrolisis yang dilakukan dengan proses reduksi dan oksidasi. Dan terdapat hukum yang mendasari juga, yaitu hukum Faraday dan hukum Ohm. Apa itu hukum Faraday? Ketika banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik. Dan hukum Ohm, kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding terbalik dengan tahanan. Prinsip kerja alat elektrografimetri. Yang pertama, voltase. Dari sumber arus baterai yang diperlukan untuk elektroda diukur dengan voltmeter. Kemudian katoda yang digunakan adalah gulungan kawat platina. Anoda yang digunakan adalah kawat platina berbentuk spiral. Kemudian anoda diletakkan di gulungan kawat platina yang sebagai katoda. Hal tersebut dilakukan agar medan listrik yang mengalir merata dan menghasilkan endapan logam yang sama. Dan ini adalah gambar dari rangkaian alat elektrografimetri platina. Di situ terlihat bahwa yang sebagai anoda adalah yang di dalamnya itu spiral, itu anoda, dan yang di luarnya adalah katoda. Hal tersebut membuat medan listriknya secara merata. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode elektrografimetri. Yang pertama, elektrolisis pada potensial terpasang atau EAPP. Elektrolisis dari larutan sampel dengan suasana asam. Elektroda yang digunakan mempunyai luas permukaan dan tahanan sel dengan beberapa ohm. Apabila sejumlah arus dilewatkan ke dalam sel, maka ion logam akan mengendap pada katoda dan gas oksigen akan dilepaskan pada anoda. Secara teoritis, jika EAPP bernilai negatif, maka tidak ada arus yang mengalir ke dalam sel elektrolisis. Berarti harga arus diperhitungkan berdasarkan besarnya tahanan dari sel. Potensial dekomposisi merupakan potensial batas di mana harga EAPP lebih dari nilai tersebut sudah dapat menghasilkan sejumlah arus listrik. Yang kedua yaitu elektrolisis pada arus tetap. Dalam elektrolisis berlangsung pada EAPP yang tetap. Arus akan mengalami penurunan sebagai fungsi dari waktu yang disebabkan adanya penurunan konsentrasi suatu ion logam. Agar arus tetap pada suatu nilai tertentu, maka secara periodik diperlukannya adanya kenaikan APP sehingga dapat menyebabkan perpindahan ion-ion yang lebih cepat.
ketiga yaitu elektrolisis dengan potensial katoda tetap. Apabila suatu logam dikatakan mengendap sempurna, itu apabila konsentrasi yang tertinggal adalah lebih dari konsentrasi awal. Jika arus awal yang digunakan besar, maka perubahan potensial katoda yaitu besar juga. Jika arus awal yang digunakan kecil, maka pengendapan akan berjalan sempurna tetapi lambat. Pada slide yang ke-10 yaitu saya menjelaskan tentang contoh. Saya menjelaskan tentang kadar ion Cu dalam barutan CuSO4. Yang pertama yang jelasnya yaitu digunakan larutan sampelnya yaitu CuSO4. Dan dasar dari elektrografimetri sudah jelas bahwa prinsipnya yaitu sel elektrolisis, sehingga pemberian arus listrik dapat mengubah menjadi reaksi kimia. Dan adanya katoda dan anoda menyebabkan terjadinya reduksi dan oksidasi. Yang digunakan sebagai depolizer yaitu larutan HNO3 dan H2SO4 di sini digunakan sebagai pemercepat reaksi penguraian. Dan yang terakhir saya menuliskan reaksi-reaksi dari logam Cu. Dan di sini yaitu untuk analisis kadar Cu memiliki keuntungan. Keuntungannya yaitu yang pertama, sistem yang sederhana. Yang kedua, tidak diperlukan pengatur potensial. Yang ketiga, percobaan yang mudah dan cepat sehingga efisien waktu itu lebih cepat. Dan kekurangannya yaitu susah untuk memisahkan campuran ion yang berdekatan dengan ion Cu. Dan yang kedua, hasil yang didapatkan kurang murni apabila terdapat ion pengganggu. Aplikasi elektrografimetri. Pengaplikasian elektrografimetri yang sering digunakan yaitu untuk pemisahan analisa logam Cu. Material yang mengandung Cu harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk garamnya dan digunakan asam sulfat atau nitrat sebagai pelarut. Namun kadar yang digunakan tidak boleh terlalu tinggi agar tidak merusak dari logam Cu-nya. Dan digunakan HCl agar endapan yang terlihat itu mengkilap. Ion nitrat bekerja sebagai depolarisator pada katoda. Nitrat yang digunakan harus terbebas dari nitrit. Kemudian endapan harus bersih dari kotoran-kotoran. Dan apabila arus terlalu besar menyebabkan endapan kasar. Sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.